Shalom, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, aku tidak goyah selama-lamanya. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang selalu mau dekat kepada Tuhan. Dikala Daud mengalami cobaan, hempitan, keadaan apapun, dengan musuh-musuhnya, Daud mendatangi Allah. Maka Allah memberikan jalan keluar buat Daud, memberi kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Nah, di dalam kehidupan kita, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan berpengharap kepada manusia, atau kepada ilah-ilah lain, maka tidak ada satupun yang memberikan jalan keluar buat kita. Kalau dari kuasa-kuasa yang lain, atau dari setan atau iblis, itu dia menuntut balas kepada kita. Tapi kalau Tuhan yang menolong, Tuhan nggak nuntut balas. Dia mau kita selalu ada dalam hadiratnya, menghampiri tatanya. Makanya ketika kita mengalami hal-hal hempitan ini, keadaan kehidupan, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, masalah finansial, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apapun, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Karena dialah gunung batuku, kota bentengku, kata Daud. Ya, artinya kita dibuat kuat kalau bersama Tuhan. Tidak ada sesuatu rancangan Tuhan, rancangan kegagalan. Tapi Tuhan memberikan rancangan yang indah, yang dimana hari depan penuh harapan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dan mencari wajahnya, maka kita menemukan jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Ulangan 4 ayat 27-30 firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dan kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Ya, ini tentang bangsa Israel. Ya, Tuhan berpesan agar selalu dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berpesan agar selalu menyatakan kerinduan dan keinginannya bersama Dia, ya. Nah, dalam hal ini Musa, ya, Musa menasihati bangsa Israel, ya, yang memelihara hukum Allah. Artinya Musa mengatakan hanya Tuhan sumber segalanya. Jangan mencari ilah-ilah lain, ya. Maka disitulah kita menemukan, ya, yang pasti daripada Tuhan. Di ayat ke-28 mengatakan, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Allahnya kecil, ya, Allah yang lain, buatan tangan manusia, kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, ya. Jadi kalau kita menganggap pertolongan Tuhan lama, ya, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia, maka kita mudah sekali iman kita diombang-ambingkan. Kita mencari Allah-Allah lain, kekuatan-kekuatan lain, ya. Dikatakan, ya, di ayat 28-nya di bagian B, ya, beribadah kepada Allah di buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Ya, kita menyembah mungkin kayu yang mungkin kita berpikir kayu ini
ya bisa menolong saya, atau batu ini bisa menolong saya. Nah, itulah kekejian di mata Allah. Semakin engkau berontak kepada Allah, semakin jauh berkat-berkatmu. Semakin engkau berontak kepada Allah, semakin jauh jawaban-jawaban dari doamu. Dan makin lama makin terus. Dengar baik, seperti yang saya bilang, Allah kita adalah Allah cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya, oleh sebab itu kita mau kembali tadi seperti Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Semua kita diperhadapkan dengan masalah. Semua kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menentu. Tapi kalau kita di dalam Allah, Dia memberikan jalan keluar. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya kita senantiasa menyembah dalam hadirat Tuhan. Rest roh tubuh jiwa kita. Kalau kita rest, roh kita dikuatkan. Kalau kita rest, tubuh kita dikuatkan. Kalau kita rest, jiwa kita pun dikuatkan. Ya, karena manusia kita ini ya dari roh tubuh jiwa. Maka kita perlu sekali kekuatan. Dengan kekuatan dari Allah, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Atau mendatangi orang-orang pintar yang kita menganggap bahwa orang itu bisa menolong kita. Dengar baik, iblis memberikan tuntutan, ya, dan tidak gratis. Tapi kalau Allah memberikan kita jawaban doa, berkat apapun, Dia tidak menuntut balas. Dia cuma mau kita dekat Allah, ya, dengan Dia. Dia mau kita selalu dekat, mencari wajahnya. Setiap hari, setiap pagi datangi, baca firman-Nya, di mana engkau dikuatkan, diteguhkan, diberi hikmat melalui firman yang engkau baca. Jangan mencari sesuatu hal di luar daripada kuasa Allah. Kemarin saya mengatakan dalam renungan saya, kalau engkau mencari ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, ya, maka kutuk akan menimpamu. Ya, maka nanti jatuh kepada anak dan cucumu. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, ya, berkat-berkatmu, yang berkat-berkat yang engkau terima dari Allah, maka itu akan mengalir dan mengalir. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita harus senantiasa hidup dalam kehadirat Tuhan. Tuhanlah salah satunya penolong kita. Tuhanlah salah satunya gunung batu kita. Dalam keadaan apapun, Dia tetap mengerti keadaan kita. Dia menyayangi kita dan mencintai kita. Carilah wajah Tuhan senantiasa. Maka kau akan menemukan jawaban daripada doa-doa yang kau naikkan. Tuhan Yesus memberkati.